Tadi recordnya nggak start ya? Sorry. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, mungkin tadi ada problem. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, oke, saya agak percepat ya tadi materinya. Oke, siapa tahu nanti Anda ada yang mau sholat ya dan lainnya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Sebelum saya masuk ke materinya, jadi yang selanjutnya itu tentang bagaimana sih praktek ya penggunaan image recognition di RStudio. Kalau di Python kan rata-rata sudah bisa Anda. Sekarang saya cobain bagaimana sih untuk penggunaan di RStudio. Siapa tahu Anda untuk berminat ataupun untuk nyobainnya. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya absen dulu ya. Oke. Oke, saya absen dulu ya. Yusuf hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Andri? Hadir, Pak. Wilson? Wilson? Arik Bimantoro? Hadir, Pak. Daniel? Hadir, Pak. Rivaldi? Muhammad Hadir, Rivaldi? Pak. Melson? Hadir, Pak. Andri Antoni? Hadir, Pak. Rio Kusnadi? Hadir, Pak. Charlie? Hadir, Pak. Ya, Licen? Hadir, Pak. Teddy Fernando? Hadir, Pak. Rosita? Hadir, Pak. Denisa? Hadir, Pak. Andiko? Hadir, Pak. Jumiliono? Hadir, Pak. John Susanto? Hadir, Pak. River? Hadir, Pak. Jessie Lee? Hadir, Pak. Lucky? Lucky Andito? Helvin? Hadir, Pak. Ada di chat tak? Oke. Hendri Wijaya hadir ya. Richard? Hadir, Pak. Jody? Hadir, Pak. Melna? Hadir, Pak. Ardi Sutono? Ardi? Hadir, Pak. Melverani hadir ya. Deren? Deren? David? David Tarjo? Junifer? Pak, Deren hadir, Pak. Ya. Deren hadir. David? Junifer? Derwin Hadir, Pak. Galen hadir ya. Jukenli? Jukenli? Hadir, Pak. Mikael? Mikael? Hadir, Pak. Ya, Mikael satu lagi. Hadir, Pak. Teddy Sanjaya hadir. Kelvin? Hadir, Pak. Yudi Hartanto? Hadir, Pak. Jendri Winata? Jendri? Hadir, Pak. Erik? Ya. Hadir Jendri. Derek? Ricky Derek. Ferniando? Hadir, Pak Derek izin lembur. Derek ya? Melvi? Hadir, Pak. Indra? Hendra kayak izin lembur juga, Pak. William Surya? Hadir, Pak. Kelvin Kurniawan? Hadir, Pak. Amir hadir ya. Iya hadir Pak. David Tarjo? Ada David?
Lucky Andito? Tidak ada kabar. Wilson Fernando? Oke ya. Minta tolong aja yang bersangkutan silahkan infoin ke saya ya sebelum kelas selesai. Oke, next selanjutnya kan rata-rata Anda kalau pakai Python sudah bisa dan Python pun gampang ya. Salah satu yang rekomendasi yang kita pakai untuk analisa itu ada Orange, ada lain-lainnya itu saya coba untuk pakai RStudio. RStudio itu fiturnya gampang ya, seperti ini tampilannya, dan itu sangat gampang sekali untuk implementnya. Oke, di chapter 13 ini saya coba menggunakan untuk analisa image recognition. Kita pakai RStudio. Oke. Contohnya ini bagaimana sih kita untuk praktek penggunaan CNN atau Convolutional Neural Network. Oke. Contohnya saya ingin untuk analisa tentang mobil. Oke. Di pertama itu saya cari data apa sih yang akan kita olah pakai deep learning. Oke. Jadi di sini saya menggunakan data mobil. Di data mobil ini saya kasih contoh sampel gampang, itu ada pick up, satu lagi ada mobil sedan. Oke. Terus ada pick up-nya itu ada pick up 1, pick up 2, pick up 3 sampai pick up 10. Beda-beda ya. Ada mobil sedannya juga sama, mobil sedan 1, sedan sampai 10. Ini kita digunakan kita untuk training, untuk learning-nya di sistem yang akan kita buat. Jadi ini salah satu kita untuk analisa. Oke. Terus pertama kita install itu salah satunya kita pakai Keras sama TensorFlow. Jadi kalau seandainya kita pakai Python juga ada OpenCV ataupun TensorFlow ini bisa ya. Ini salah satu plugin open source yang kita bisa pakai untuk analisa. Oke. Setelah install itu Keras, TensorFlow, terus ABIMAX. Oke. Ini untuk deteksi image-nya. Terus baru kita panggil library-nya. Library-nya itu yang kita pakai ada 3. Ini ada Keras, ada TensorFlow, sama ABIMAX. Ini contohnya. Ini ya, setelah kita panggil, nanti dia akan tampil seperti ini untuk toolnya. Ini bisa Anda panggil, syaratnya Anda harus install dulu. Ini. Oke. Terus saya masukkan datanya. Contohnya saya buat folder CNN mobile. Oke. Di CNN mobile ini saya simpan datanya itu di BTM Sakla ya. Punya data saya. Ini untuk image-nya. Oke. Image ini kita panggil di R. Oke, contohnya kita untuk panggil di mana sih letak direktorinya. Oke. Pertama, set WD user BTM Saka picture CNN mobile. Ini folder yang saya buat. Oke. Terus baru kita save in Sakla CNN automobile. Jadi ini nanti hasilnya itu kita nyimpannya ke sini yang akan kita manipulasi ataupun kita buat. Ada in, ada out. Ini untuk data in-nya. Oke. Setelah ini kita panggil dan kita buat untuk foldernya, baru kita untuk samain ukuran dimensinya. Tujuannya apa? Supaya lebih gampang, lebih seragam di dalam untuk penggunaannya. Jadi untuk pengolahan pixelnya. Oke. Contohnya picture list a file saya rubah jadi hex sama wedge-nya itu 150. Oke. Terus for i ini kan looping ya. Jadi istilahnya
semua datanya itu nanti image-nya itu dia akan resize akan berubah tampilannya. Jadi dia akan keluar dan 1 sampai image yang terakhir yang akan kita rubah. Oke. Terus selanjutnya ini bagaimana sih setelah kita rubah? Kan ukurannya sudah sama semua, sebelumnya ukurannya beda-beda. Kita samain, kita simpen yang hasil kerja kita itu di CNN Automobile yang pertama yang sudah kita buat. Oke, kita cek picture 2 contohnya, list file picture 2. Ini hasilnya. Oke, ini untuk image-nya. Setelah itu baru kita untuk reload. Istilahnya reload itu kita untuk panggil gambarnya. Contohnya picture 2, LIP picture 2 red image set picture 2. Ini yang kita panggil. Jadi totalnya itu kurang lebih ada berapa ya? Yang semuanya tadi itu. Nanti dia akan dipanggil. Oke. Setelah itu nanti kita untuk tes untuk mengambil gambar. Oke. Contohnya ini di picture 2-nya 1. Ini untuk datanya. Terus kita untuk melihat hasilnya itu display picture 2 1. Jadi ini yang nomor 1. Kita tampilkan. Untuk panggil gambar yang sudah kita buat yang sudah kita create tadi. Oke. Setelah itu, setelah kita ambil gambar, sudah selesai. Terus bagaimana kita untuk data trainingnya ataupun untuk data testing. Jadi pada picture 1 sampai 6, contohnya itu kan kita untuk gambar mobil pick up. Sedangkan 7 sampai 12 ini kita untuk mobil sedan. Kita buat ya. Kalau tadi kan 1 10, 11 20. Yang selanjutnya kita bagi 2. Sampai 6, 7 sampai 12. Terus sehingga data training itu gambar pick up itu adalah 1 sampai 4. Sedangkan untuk 7 sampai 10 itu kita pakai untuk data testing. Terus bagaimana kita untuk create trainingnya? Jadi train picture 2 1 sampai 4, 7 sampai 10 ini. Terus kita untuk testingnya itu 5 sampai 6, 11 sampai 12. Oke. Setelah itu baru kita untuk panggil data training yang sudah kita buat. Ini contohnya. Jadi kita panggil train 5. Oke. Yang untuk trainingnya kan 5. Oke, ini untuk tesnya ya. Jadi ini untuk image data objeknya nanti akan muncul seperti ini. Oke. Terus selanjutnya di 5 ini nanti akan menampilkan gambar training itu otomatis dia akan tampil mobil. Yang tampil adalah mobil sedan ini. Jadi setelah itu nanti kita bisa nyimpan hasil training di Excel ya. Data train mobil. Istilahnya kita untuk analisa. Oh, rupanya kalau di training dari data itu otomatis dia akan keluar yang nomor 5 itu mobil sedannya. Dari data yang sudah kita masukkan. Nah, dia akan otomatis training sendiri, dia akan menentukan, oh ini mobilnya yang kita training. Ini untuk contoh sederhana bagaimana sih kita untuk penggunaan atau menampilkan data pakai di deep learning ya, pakai CNN. Ini contoh sederhananya. Oke, terus bagaimana kalau kita untuk training gambar secara berurutan? Oke. Yang datanya nanti dia akan di-set. Oke. Dia akan memilih otomatis istilahnya untuk berurutannya.
Dia akan dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Oke, jadi kita ketikkan var m flow C sama dengan 2,4 for I in 1 sampai 8 ya untuk trainnya I. Terus kita resistnya kita samain. Oke. Semuanya biar seragam. Terus setelah itu baru kita tampilkan untuk gambar trainingnya. Train, combine, train. Untuk tailnya train itu 8 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang akan kita tampilkan. Terus kita setting contohnya titelnya untuk picture. Dia akan tampil hasilnya. Jadi dim train nanti otomatis dia akan tampil. Jadi ini contoh sederhana bagaimana sih kita untuk penggunaan image recognition. Di image recognition itu banyak sekali modelnya. Kita bisa pakai face detection ataupun pakai yang lain. Kalau ini kita istilahnya untuk analisa. Oke, untuk analisa data mobil kita masukkan, kita train, nanti dia akan keluar hasilnya sesuai yang kita training. Terus diurutkan. Ini bagian contohnya 4, ini 4. Oke. Ini contoh sederhana ya. Tadi Anda juga bisa sudah nyobain rata-rata ya untuk indeteksi image, warna, semuanya itu bagus. Oke. Next, ada yang mau ditanyakan? Ini ya. Ini kita untuk yang menampilkan data testing. Tadi kita sudah training, kita tampilkan. Sekarang kita untuk data testingnya. Di data testing nanti otomatis dia akan keluar seperti ini. Terus kita untuk di CCN itu kita bisa untuk susunannya untuk trainingnya. Contoh kita tes 4 ya, 4 ini. Kita tampilkan ya 4, 1, 2, 3 untuk trainingnya. Dan hasilnya seperti ini. 1 pick up, 2 yang mobil sedan, dan hampir-hampir mirip. Ini kita untuk urutan trennya penggunaan CNN. Oke. Terus ini kita untuk penggunaan target. Jadi di sini kita untuk di CNN itu kita membuat target ya, atau untuk klasifikasi. Oke. Contohnya kita untuk 0 sama 1. Ininya untuk targetnya ya. Train 0,4, 1,4, terus tesnya ini. Jadi nanti di sini ini kita di library crash kita panggil. Oke. Kita untuk klasifikasi. Oke, di sini kita penggunaan untuk crash sama TensorFlow. Kita untuk kategoriknya. Ini hasilnya seperti ini untuk analisanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kita pertemuan tinggal 2 kali lagi. Chapter 13 ini saya tidak akan kasih tugas. Ya, minggu depan tugasnya saya pengen lihat project akhirnya itu sudah sampai mana, nggak harus sampai selesai final. Minimal dilihatin, Pak, projectnya saya sudah angsur-angsur, sudah sampai sekian. Ini hasilnya. Oke ya. Oke. Sebenarnya sih ada juga tugas-tugas lain, tapi saya stop supaya Anda bisa angsur-angsur project, bisa fokus ya untuk penyelesaian projectnya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Di chapter 13, dan data Anda image recognition kan sudah bisa ya, dan sudah buat. Itu bagus. Oke, Anda juga bisa cobain ya. Di samping kita biasa pakai Python, kita juga bisa salah satunya itu pakai R untuk analisa datanya. Di R itu sangat bagus kalau untuk ini machine learning kurang bagus, tapi kalau misalnya untuk data mining, terus penggunaan data warehouse, itu saya bisa menggunakan R untuk analisa datanya.
ya itu bagus. Tapi kalau untuk data AI pakai programming R yang agak ngos-ngosan sih gitu, kurang bagus. Dia lebih banyak untuk istilahnya bisnis analisis. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Chapter 13 tentang CNN, materinya nanti saya masukkan ke ini ya, ke e-learning. Sorry, saya belum sempat untuk upload ke e-learning. Habis kelas ini sebentar saya upload ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan materinya? Soal ini? Soal deep learning, ataupun CNN, ataupun image recognition. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebelum kita start perkuliahan, saya pengen cek proyek Anda untuk proyek akhirnya sudah sampai mana. Ya, istilahnya tujuannya kenapa? Supaya Anda angsur-angsur, karena kita pertemuan tinggal 2 kali lagi. 2 kali lagi pertemuan, terus besoknya Anda harus seminggu lagi harus kumpul proyek. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan dan selamat. Oh ya, hari Minggu ini yang bimbingan saya ini ya, kita online ya, hari Minggu. Siapkan bab 1, bab 2-nya. Saya mau ngecek ya sambil kita discuss. Jam sama harinya seperti biasa ya. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam.